Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu materi fikih di kelas 8 di sekolah kita tercinta SMP Islam Al-Munawwaroh. Nah, di sini ada gambar makanan dan keluarga yang sedang berdoa. Kira-kira pelajaran kita atau materi kita pada kesempatan kali ini ada yang tahu? Ya, betul gitu sekali. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah as-saum. Ada yang tahu makna saum? Benar sekali, makna saum adalah puasa. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang puasa. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari kali ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini disebutkan puasa merupakan salah satu rukun Islam yang keempat. Nah, coba ingat-ingat rukun Islam ada berapa? Benar, rukun Islam ada 5 dan mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Artinya puasa itu baru dimulai pada tahun kedua Hijriah. Dalam puasa pun terdapat unsur-unsur kesehatan dan ibadah. Puasa merupakan salah satu cara mendidik kedisiplinan yang sangat baik. Di dalam puasa terdapat nilai-nilai kejujuran dan kemanusiaan yang sangat kuat. Nah, tadi cara mendidik kedisiplinan yang sangat baik. Artinya kita harus berdisiplin ketika berpuasa. Kalau puasa itu dimulai sejak terbitnya fajar, maka kita mulai itu nggak boleh makan apa-apa sampai waktu berbuka tiba. Di dalam puasa terdapat nilai-nilai kejujuran dan kemanusiaan yang sangat kuat. Dengan puasa kita dapat meningkatkan kepekaan sosial terhadap sesama, terutama yang kekurangan. Makanya pas puasa itu kita terdapat nilai dalam puasa itu kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu. Oleh karena itu banyak sekali nilai-nilai positif yang terkandung dalam puasa atau dalam materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, pengertian puasa sebelum kita ngebahas apa itu puasa, macam-macam puasa itu apa saja, kita harus ngerti dulu puasa itu apa. Puasa atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan as-saum. Saum secara bahasa mempunyai arti mencegah atau menahan diri. Jadi arti saum itu sendiri adalah mencegah atau menahan diri, seperti menahan makan, menahan minum, atau menahan dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu disebut dengan as-saum menurut bahasa. Sedangkan secara istilah puasa atau saum artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu, baik makanan, minuman, atau sesuatu yang membatalkannya, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Diawali dengan niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti yang dijelaskan dalam nanti akan kita bahas selanjutnya. Syarat-syaratnya apa, ayatnya apa saja akan kita bahas bersama-sama. Jadi di sini kita harus memahami terlebih dahulu makna puasa itu sehingga tidak disalahartikan. Jadi jangan sampai kita mengartikan puasa itu hanya menahan makan sama minum saja. Ternyata masih banyak sekali yang harus kita tahan ketika berpuasa tersebut sehingga puasa kita bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa macam puasa. Ada 4 macam puasa yang akan kita pelajari. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 1 macamnya saja. Yang pertama, macam-macam puasa ada yang namanya puasa wajib. Wajib puasa artinya
harus puasa, kalau nggak puasa dosa bagi orang Islam udah balik, udah akil, udah cukup syarat-syaratnya nggak puasa maka berdosa. Disebutnya puasa wajib. Wajib itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Yang kedua, pembagian yang kedua puasa adalah puasa sunnah, seperti yang anak-anak lakukan setiap hari Kamis, Senin dan Kamis, itu puasa sunnah. Nanti kita akan bahas tuh puasa sunnah apa saja, puasa wajib itu apa saja, misalkan seperti itu. Dan pembagian yang ketiga adalah puasa makruh atau puasa yang gak disukai. Oh ada loh puasa yang gak disukai. Nah puasa yang kayak gimana? Nah itu akan kita bahas bersama-sama. Dan yang keempat adalah puasa haram, yang diharamkan puasa nih. Kalau saat ini diharamkan puasa misalkan, nah saatnya kapan aja, dan puasa yang diharamkan itu apa saja kita akan pelajari bersama-sama. Makanya mohon diperhatikan dengan baik agar tidak salah memahami. Nah kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari tentang puasa wajib. Puasa wajib itu apa saja sih? Nah, puasa wajib itu apa saja, sehingga kita nggak hanya menyangka puasa wajib itu puasa Ramadan doang loh. Enggak, ternyata ada beberapa macam puasa lagi yang hukumnya wajib. Nah puasa wajib adalah puasa yang telah diwajibkan untuk dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dan dengan alasan-alasan tertentu, sehingga puasa itu menjadi wajib, yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya puasa apa nih puasa wajib? Yang pertama puasa Ramadan, itu wajib. Kalau nggak dikerjakan sama orang yang udah balik Islam, balik akil, maka dosa orang tersebut. Yang kedua puasa qada. Apa itu puasa qada? Akan kita bahas. Dan ketiga puasa kafarot. Dan yang keempat adalah puasa nazar. Apa itu? Macam-macamnya apa? Kita akan pelajari bersama-sama, makanya perhatikan baik-baik ya. Oke, yang pertama puasa Ramadan. Nah, anak-anak mungkin gak asing sama puasa Ramadan, karena insya Allah setiap tahun kita mengadakannya, kita berpuasa. Puasa Ramadan yaitu puasa yang dilaksanakan selama bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu, yaitu selama satu bulan. Ini ayat Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Ini adalah keterangan dari puasa Ramadan yang hukumnya wajib dilaksanakan bagi orang yang sudah Islam, udah balik, udah akil, maka wajib berpuasa Ramadan. Puasa wajib yang kedua adalah puasa qada. Puasa qada, ada yang tahu puasa qada itu apa? Puasa qada adalah puasa yang wajib dikerjakan untuk mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkannya karena uzur seperti sakit atau berpergian. Digantinya berapa banyak? Sebanyak hari yang ditinggalkannya. Misal pas bulan Ramadan harusnya bapak puasa, bapak sakit 3 hari nggak bisa puasa, maka bapak harus mengqada puasa tersebut di hari-hari berikutnya atau di bulan berikutnya selama berapa banyak? 3 hari sesuai puasa yang ditinggalkan oleh bapak pada bulan Ramadan tersebut. Atau kita mau pulang kampung, mudik, rumah kita jauh misalkan, yang mana kalau kita berpuasa kemungkinan besar kita nggak bakal mampu melaksanakan perjalanan tersebut, maka kita boleh nggak berpuasa. Misal perjalanan dari sini ke Makassar 3 hari misalkan, kalau naik mobil misalkan, kalau naik bis 3 hari, maka kita nggak puasa 3 hari tersebut dalam perjalanan, maka nanti pas di bulan Syawalnya atau di bulan yang lainnya, maka wajib mengqada atau mengganti puasa yang kita tinggalkan pada saat kita melakukan perjalanan dari Bekasi ke Makassar misalkan. Dalam beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak
hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang tidak dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi puasa qada kesimpulannya adalah puasa pengganti, yang mana pada bulan Ramadan ada puasa yang kita tinggalkan, maka kita ganti di hari-hari berikutnya. Puasa wajib yang ketiga adalah puasa kafarot. Nah, puasa kafarot itu apa sih? Puasa kafarot adalah puasa yang dilakukan untuk menebus dosa akibat melakukan pembunuhan atau melanggar sumpah. Maka ada kafarotnya. Nah, di sini disebutkan sebab pembunuhan dia harus puasa kafarat, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin lainnya kecuali karena tersalah atau tidak sengaja membunuhnya. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh itu, kecuali jika mereka atau keluarga terbunuh tersebut bersedekah. Jika si terbunuh dari kaum kafir atau non muslim yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya atau keluarga yang si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh tersebut berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan tobat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi orang yang membunuh enggak sengaja itu berpuasa atau memerdekakan budak dan membayar diat kepada keluarga si terbunuh. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah melanggar sumpah. Nah, kita udah sumpah bla 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 bla, ternyata kita melanggar sumpah tersebut. Maka itu pun ada puasa kafaratnya, ada puasa yang harus dibayarkan. Di sini disebutkan Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, enggak sengaja sumpah, terpaksa bersumpah misalkan. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu melanggar, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melanggar sumpah ada kafaratnya. Kita harus puasa 3 hari kalau kita nggak mampu memberi makan 10 orang miskin. Dan puasa yang keempat, puasa wajib yang keempat adalah puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Puasa nazar adalah puasa yang diwajibkan, yang wajib dilakukan oleh orang yang bernazar puasa sebanyak hari yang dinazarkan. Contohnya kayak gini nih. Kalau saya lulus, saya akan puasa 2 hari lah. Nah, itu disebutnya puasa nazar. Maka si orang tersebut atau si anak tersebut wajib membayar puasa nazar tersebut 2 hari setelah dia lulus. Jadi, kesimpulannya, puasa wajib itu ada 4 macam: puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarat, dan puasa nazar. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari macam-macam tentang puasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.